Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Salon The Holmes? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Ji-hyun juga melihat tangan pemilik minimarket yang terluka dan menanyakannya. Tapi tentu aja, pria yang bernama Lee Won-sok itu tidak terlalu meladeni Ji-hyun. Lee bertanya, sebenarnya siapa sih yang pesan kimchi dari toserba Ji-hyun? Dengan asal bunyi, Ji-hyun berkata kalau ibu Lee yang memesannya. Mendengar itu, Lee tersenyum mengejek. Karena ternyata Lee tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan ibunya. Lee dengan kesal bertanya ke Ji-hyun, sebenarnya kenapa Ji-hyun mendatanginya? Untungnya, Ji-hyun menyimpan jawaban cadangan. Dia berkata kalau tadi dia beneran dapat catatan kok dari seorang ibu untuk mengantarkan kimchi ke unit 805. Setelah melihat catatan itu, Lee berkata kalau Ji-hyun sudah salah alamat dan segera mengusirnya. Tapi mama emang kadang lebih gila dari psikopat manapun deh. Meskipun udah diseret diusir begitu, Ji-hyun malah tetap bertahan dan memilih untuk meminjam toilet di apartemen Lee Dong. Di dalam toilet, Ji-hyun mengirimkan pesan kepada Miri dan Kyung-ja kalau dia sudah berhasil menyusup ke dalam apartemen Lee dan menemukan sebuah kamar yang mencurigakan. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Miri beserta Kyung-ja pergi ke tempat parkir lalu menemukan mobil milik Lee dan menelepon ponsel Lee. Jadi di Korea itu, hampir setiap mobil pribadi pada kaca depannya tuh dikasih nomor telepon pemilik mobil ya, sahabat nonton. Segeralah Miri menelepon Lee dan mengatakan kalau ada mobil yang telah menabrak mobil Lee di parkiran apartemen. Makin kesal Lee dengan semua situasi ini. Dia terus menggedor-gedor toiletnya, menyuruh Ji-hyun untuk keluar. Tapi Ji-hyun mengatakan kalau dia lagi sakit perut, jadi nggak bisa keluar sekarang. Karena nggak ada pilihan, Lee akhirnya pergi ke tempat parkir dan meninggalkan Ji-hyun di toilet apartemennya. Setelah melihat Lee pergi meninggalkan unitnya, Kyung-ja serta Miri bergegas mendatangi unit Lee. Ji-hyun membukakan pintu untuk mereka dan segera mengarahkan mereka ke kamar yang digembok. Dengan panik, ketiga mama itu mencari kunci untuk membuka kamar tersebut. Lalu seolah-olah berkah dari atas, kunci itu pun ketemu. Mereka pun segera menemukan Hye-jung yang telah disekap oleh Lee. Bersama dengan itu, Lee kembali ke unitnya karena dia udah menyadari kalau dirinya telah ditipu. Namun Ji-hyun tidak membukakan Lee pintu. Ji-hyun mengatakan kalau dia sudah memanggil ambulans serta melaporkan Lee atas tindakannya kepada polisi yang telah menyekap dan mengurung anak orang. Suara sirene ambulans pun terdengar. Lee pun bergegas untuk kabur, tapi Kyung-ja menahannya, lalu memberikannya pelajaran. Namun Lee berhasil kabur, Kyung-ja pun mengejarnya. Di tengah-tengah pengejaran itu, Kyung-ja bertemu dengan suaminya, dan pasangan itu pun bersama-sama mengejar Lee. Sementara itu, Miri dan Ji-hyun membantu Hye-jung agar dapat segera dibawa oleh para petugas ambulans. Dan setelah pengejaran yang singkat itu, akhirnya pasangan polisi berhasil menangkap Lee. Kang-sik lalu meminta Kyung-ja untuk pulang dan segera membawa Lee ke kantor polisi. Wah, punya mama macam gini di lingkungan kita terjamin aman dah ya. Malam itu, kita melihat Yunju menangis di apartemennya. Yunju adalah pemilik anjing yang hilang itu, yang nama anjingnya juga Miri. Ingat nggak sahabat nonton? Yang poster pencarian hilang si anjing sempat ditemukan di tumpukan sampah itu loh. Pada saat yang sama, Yunju mendapatkan telepon dari orang asing yang mengatakan telah menemukan anjingnya. Tanpa berpikir lagi, Yunju segera mendatangi lokasi orang asing tersebut. Sedangkan Sohee, dia nggak beraksi bersama ketiga ma itu karena Sohee sedang di rumah sakit. Sepertinya anak Sohee sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit yang cukup parah. Saat Miri sedang tidur bersama Sungho suaminya, Miri mendengar Sungho mengigau. Karena insting mama dan detektif Miri yang begitu kuat, Miri langsung mengecek kantong celana Sungho. Lalu menemukan struk belanja dari sebuah kafe di dekat gym, tempat Sungho bekerja. Gak hanya itu, Miri juga melihat ponsel Sungho bergetar tanda notifikasi pesan masuk. Pesan itu dari Oh Hee-soo. Tapi Miri nggak bisa membuka ponsel Sungho karena Sungho mengganti kata sandi ponselnya. Wah, Sungho, jangan nakal ya kamu. Keesokan harinya, Miri langsung deh jadi detektif gadungan dengan membuntuti aktivitas suaminya itu dari tempat gym sampai ke kafe di dekat tempat gym itu. Tapi perhatian Miri teralihkan karena Miri mendapatkan telepon dari Jang Song-hee yang adalah teman SMA Miri dulu. Jang memberitahu Miri kalau salah satu guru SMA mereka telah meninggal dunia. Karena itulah Miri bergegas ke rumah duka untuk melayat. Di sana, Miri bertemu dengan teman SMA-nya yang lain bernama Soran. Tapi reaksi Soran tuh nggak enakin banget. Kayak nggak suka gitu ngeliat Miri. Soran juga memberitahu Miri kalau ibu Ji-hyun sudah meninggal karena bundir. Sebelum pergi, Soran mengatakan kalau dirinya tidak bisa memaafkan Miri. Nah lo, ada apa sih ini? Malam harinya, kita melihat seorang pria berpakaian serba hitam telah menculik Yunju. Dia meletakkan Yunju yang sudah tak tersadarkan diri di sebuah bak mandi. Apakah pria ini adalah si pria berpita merah?
Keesokan paginya, Miri terbangun dalam keadaan gak enak badan karena kemarin malam dia mabuk-mabuk. Tapi yang lebih gak enak lagi adalah ibu mertua dan iparnya tiba-tiba sudah nongol aja di depan pintu. Kenapa sih kalau datang harus segerombolan gitu? Ternyata ibu mertua Miri membawa seorang dukun dong. Aduh, gila dah. Gak malu apa seenaknya aja buat rusuh di rumah mantu? Seenggak-enggaknya minta izin dulu kek. Dan gilanya, dukun itu malah melakukan ritual pengusiran arwah dengan cara melempari Miri dengan garam. Mengklaim kalau hantu yang bundir itu masuk ke dalam tubuh Miri. Buju buneng. Keluarga besan sama dukunnya sama dah. Sama-sama nggak beres. Sementara itu, ketua blok apartemen memanggil kepala satpam untuk membantunya membutuhkan toilet yang mampet dong. Aduh, si ketua blok ini harusnya dia manggil sedot WC nggak sih? Kok dia seenak jidat gini sih memperlakukan satpam? Itu kan bukan kerjaannya. Nggak cuma itu, ketua blok juga menyuruh agar si satpam buangin salah satu kursi di rumahnya. Tapi karena hari itu lift sedang tidak bisa digunakan, Pak Satpam turun pakai tangga dan akhirnya terjatuh dong. Untung aja ketiga mama segera menemukan Pak Satpam tersebut dan menolongnya. Karena kejadian ini, emak-emak jadi bertanya-tanya, siapa sih yang menyuruh Pak Satpam melakukan hal semacam ini? Mendingan hati-hati deh Pak Ketua Blok, baik-baik ya hidup. Keesokan harinya, si Satpam baru bernama Guang Yu mendatangi Ketua Blok yang sedang mencari parkir. Guang Yu bahkan menawarkan dirinya untuk memarkirkan mobil Ketua Blok dan mengantarkan kunci mobilnya ke unitnya dong. Tapi sepertinya Guang Yu melakukan ini dengan maksud tertentu deh. Karena kemarin ketika Guang Yu menjenguk kepala satpam di rumah sakit, Guang Yu melihat ketua blok yang sedang menemui kepala satpam. Ketua blok itu memarahi kepala satpam karena terjatuh akibat menggotong kursinya. Wah, emang harus diberi pelajaran ini ketua blok ya. Untuk menutupi rasa bersalahnya, ketua blok memberikan uang kepada kepala satpam. Makin gak bener ini orang. Woi, nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Ketua blok juga menyuruh kepala satpam untuk nggak menceritakan tentang kursi itu kepada orang-orang di apartemen. Bahkan ketua blok berinisiatif untuk ngomong ke orang-orang kalau kepala satpam sendiri yang ingin membantu ketua blok membuang kursi itu. Kan kalau gini gimana nggak emosyong ya? Ingin sekali berkata jahat deh. Setelah ketua blok itu pergi, Guang Yu menjenguk kepala satpam. Dari pembicaraan keduanya, kepala satpam sepertinya dulu pernah menjadi guru Guang Yu dan juga pernah membantu Guang Yu. Sehingga Guang Yu berjanji untuk membalas kebaikan kepala satpam. Kembali ke saat ini, Guang Yu mendatangi unit ketua blok karena hendak mengembalikan kunci mobilnya. Kemudian kita dibawa ke beberapa hari selanjutnya, di mana Miri, Kyungja, dan Jihyun sedang bersauna bersama. Kali ini ketiga mama itu lagi ngegosipin satpam baru alias Guang Yu. Kabarnya Guang Yu menyewa apartemen di atas unit Miri dalam jangka waktu pendek dengan harga yang mahal. Tentu hal ini makin membuat Miri curiga. Ya masa ada orang sewa apartemen mahal tapi kerja pada waktu jadi satpam. Namun Kyungja berpendapat lain. Dia mengatakan kalau Guang Yu sangat ganteng. Sampai putri Kyungja si Minyo aja terpesona sama wajah ganteng Guang Yu. Miri sih tetap pada pendiriannya. Dia masih mantap kalau Guang Yu itu mencurigakan. Kemudian saat mereka bertiga melewati Toserba Jihyun, Miri melihat poster di depan Toserba. Ternyata beberapa hari yang lalu ada yang ketinggalan celana dalam warna neon gitu di Toserba Jihyun. Jadi suami Jihyun tuh mencoba menaruh posternya di depan Toserba biar diambil sama yang punya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang ambil itu cangcut. Luar biasa ya zaman now. Ada aja orang ketinggalan celana dalam loh di Toserba coba. Keesokan harinya, Miri menonton berita yang memberitakan kalau seorang wanita bernama Lee telah dihabisi di dalam gudang terbengkalai yang waktu itu sahabat tonton. Tapi polisi beranggapan kalau pelakunya hanya seorang peniru pria pita merah yang adalah kasus 10 tahun lalu. Saat menonton berita itu, Miri jadi teringat akan kematian sahabat baiknya Jihyun. Miri langsung ngerasa ngeri dan cemas akan rasa bersalah di masa lalunya. Malam itu, ketua blok dengan marah-marah mendatangi ruang satpam. Dia menegur Guang Yu dan bahkan menendang kakinya. Itu karena tadi siang, ketua blok menyuruh Guang Yu untuk menaruh paket di depan pintu apartemennya. Tapi paket itu nggak ada. Padahal Guang Yu yakin banget sudah menaruh paket itu di depan apartemen ketua blok. Sekarang ketua blok ngomel-ngomel, lalu menyuruh para satpam untuk mencari paketnya. Buju buneng, kok bisa orang kayak gini dijadiin ketua blok coba? Akhirnya para satpam mau nggak mau mencari paket itu, namun mereka nggak menemukannya. Jadi Guang Yu mengusulkan agar mereka melihat CCTV. Tapi salah satu satpam senior mengatakan kalau kebanyakan CCTV di apartemen itu udah mati. Meskipun ada yang nyala, kualitasnya pun nggak bagus. Itu karena dana CCTV malah dipakai untuk mengecat ulang tembok apartemen. Namun Guang Yu tetap meminta agar mereka melaporkan hal ini ke manajemen apartemen. Malam itu, sewaktu Miri hendak pulang, dia melihat ada sampah-sampah yang dibuang sembarangan lagi.
Karena kesal, Miri berniat mencari siapa sih orang yang membuang sampah ini. Jadi Miri melihat isi sampahnya. Tapi Miri terkejut karena melihat banyaknya celana dalam warna neon di dalam plastik sampah itu. Sedangkan saat Kyungja sudah memarkirkan mobilnya, dia mendengar suara seorang wanita berteriak. Jadi Kyungja mendatangi asal suara itu. Wanita itu telah didatangi oleh pria mesum. Kyungja pun langsung mengejar pria mesum itu. Tapi Kyungja malahan melihat sebuah celana dalam warna neon tergantung pada sebuah pohon. Keesokan harinya, Miri serta Kyungja mendatangi pos satpam untuk meminta akses melihat CCTV. Saat melihat rekaman CCTV itu, wajah dari orang menaruh plastik sampah sembarangan nggak kelihatan. Itu karena kualitas CCTV yang nggak bagus. Tapi Kyungja yakin kalau seorang wanita yang menaruh sampah tersebut. Setelah itu, keempat mama pun berkumpul untuk membahas cangcut neon tersebut. Mereka mengambil kesimpulan kalau celana dalam neon itu adalah milik tikus kecil. Tikus kecil adalah sebutan lain untuk si pria mesum. Dipanggil tikus kecil karena menurut kesaksian para wanita yang melihat Mona si pria mesum, Monasnya kecil. Namun yang jadi pertanyaan Kyungja adalah, pemilik cangcut memang pria, tapi kenapa yang membuang sampahnya wanita? Mendengar itu, Miri menebak kalau kemungkinan yang membuang sampah itu adalah ibu atau istri si tikus kecil. Keesokan harinya, Miri, Jihyun, Kyungja, dan bersama para warga lain mendatangi rapat apartemen, di mana awalnya mereka membahas tentang keluhan warga apartemen atas kinerja satpam, terutama karena masalah paket. Tapi Jihyun langsung mengatakan kalau nggak masuk akal. Masa satpam yang jumlahnya sedikit itu harus ngurusin paket warga sebanyak ini? Lagian, itu bukanlah tanggung jawab satpam. Nggak sampai di sana, Miri juga menegaskan kalau mereka harus memperbaiki CCTV di apartemen tersebut. Namun seluruh warga menolak hal itu. Mereka lebih memilih uangnya dipakai untuk mempercantik apartemen. Pada saat yang sama, lampu di ruangan itu tiba-tiba mati. Lalu Gwang Yu muncul dengan menggunakan cangcut neon. Sontak para ibu-ibu di sana berteriak. Ternyata 3 jam sebelumnya Miri mendatangi Gwang Yu dan menyuruhnya menggunakan celana dalam neon tersebut di rapat. Kembali ke saat ini, Gwang Yu menegaskan kepada ibu-ibu di rapat itu tentang kelakuan dan betapa bahayanya si pria mesum tersebut. Gwang Yu meminta mereka semua untuk memperbaiki CCTV di apartemen, sehingga Gwang Yu bisa menangkap si pria mesum. Intinya CCTV kan demi keamanan. Masa mereka lebih memilih keindahan apartemen daripada keamanan? Paket mereka yang hilang juga bisa ketemu kalau ada CCTV kan? Tapi ketua apartemen tetap ngekeh kalau CCTV nggak perlu. Secara udah ada satpam di apartemen. Lah, lu kira satpam adalah CCTV berjalan apa gimana dah? Karena tidak berhasil mencapai mufakat, Miri, Kyungja, Jihyun, dan Gwang Yu akhirnya berkumpul lagi untuk menyusun strategi menangkap pria mesum. Melalui laporan warga tentang munculnya pria mesum, Miri mengambil kesimpulan kalau pria mesum hanya muncul sewaktu hujan dan di malam hari. Nah, kebetulan hari itu hujan, jadi mereka berencana untuk menangkap si pria mesum malam ini. Jihyun mulai menyamar seolah-olah menjadi wanita muda. Gwang Yu juga menyamar berpakaian seperti wanita. Dan benar aja, pria mesum pun mendatangi Gwang Yu dari belakang. Lalu pria mesum itu memamerkan celana dalam neon yang dipakainya. Langsunglah Gwang Yu menangkap pria mesum itu, dibantu oleh ketiga mama tersebut. Akhirnya, pria mesum itu berhasil ditangkap. Terungkaplah kalau dia adalah ketua blok dong. Selamat Pak Ketua Blok, tingkah laku Anda memang nggak pernah benar. Langsunglah Ketua Blok dibawa ke kantor polisi. Ketua Blok membela dirinya sendiri dengan mengatakan kalau dia memang mengalami impulsive control disorder. Intinya kagak bisa mengendalikan diri kalau lagi stres. Enak bener lu ngomong dah ya. Para mama ngamuklah dengerin pembelaan Ketua Blok. Namun setelah pembicaraan panjang lebar dan keributan yang terjadi, ternyata tikus kecil bukanlah si Ketua Blok. Yang berarti pria mesum di apartemen itu ada dua, yaitu si cangcut neon dan si tikus kecil. Nah, ada juga hal lain yang terungkap. Ini adalah tentang paket Ketua Blok yang menghilang. Jadi setelah Gwang Yu menaruh paket Ketua Blok di depan pintu apartemennya, seorang pengantar beras datang. Dia nggak sengaja menendang paket Ketua Blok ke unit sebelah. Pemilik unit sebelah adalah seorang nenek-nenek. Tanpa berpikir panjang dan tanpa membaca dengan teliti, nenek itu yakin kalau paket itu adalah paket untuk dirinya. Saat si nenek membuka paket itu, dia sangat terkejut dengan isinya karena penuh dengan celana dalam neon. Maka karena itu si nenek langsung membuangnya. Jadi terjawab sudah ya masalah paketnya si Ketua Blok yang hilang. Malam itu seperti biasanya, Sohee mengantarkan pesanan ke sebuah unit apartemen. Lalu dia sekilas melihat ada seorang pria yang keluar dari apartemennya Yunju. Sohee langsung menanyakan kepada pria itu, apakah pria itu keluar dari apartemen Yunju. Tapi pria itu menyangkalnya. Karena itulah Sohee mengejar pria itu sampai ke tangga darurat. Di sana Sohee melihat pria itu mengeluarkan cutter.
dan mulai merasa ketakutan. Berarti pria musuh yang sesungguhnya belum ketemu ya. Dan masih ada pria pita merah, yang entah dia beneran si pita merah dari 10 tahun yang lalu atau hanyalah seorang peniru aja. Kalau sahabat tonton curiga juga nggak sama Guang Yu? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat tonton. Sampai jumpa.